open kamera juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, Itu kan kita baru iya, memulai nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. iya, Nah, iya. baik, Makasih juga alhamdulillah. Ustaz ya sudah difasilitasi untuk Iya, ini Zoom ini ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya makanya yang buku yang disampaikan itu khawatir kan ada orang yang bisa membaca, tapi ada orang yang perlu diterangkan juga gitu. Masya Allah, Iya betul, alhamdulillah. betul betul. Iya, iya betul Ustaz. Baik, alhamdulillah, Bu Asfi, mohon maaf Bu Asfi atau Pak Asfi ini, Insya Allah. Afwan jika berkenan, dari mana? Insya Allah. Halo Pak, Bu. Taib, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadalim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kita alhamdulillah ada saya dengan Ustaz Halim yang merumuskan tentang pola umroh mabrurah ini. Ada pertanyaan, kenapa namanya pola umroh mabrurah? Insya Insya Allah. Allah. Kok pakai pola-pola segala gitu kan? Kenapa Ustaz Halim? Pakai pola-pola segala. Masya Allah, tabarakallah ya. Eh, ini tuh udah mulai. Hmm. Mulai saja Ustaz, karena tinggal kita Sambil alhamdulillah kita ngobrol kita ya. iya, saya kalau sambil Ya, ngobrol. santai saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sebelumnya ini suaranya jelas tidak? Alhamdulillah jelas jelas Ustaz. Jelas alhamdulillah jelas. Jelas ya. Baik. Alhamdulillah, malam ini malam pertama ya dan perdana kita mengadakan Zoom di Pola Umroh Mabrurah ini. Dan insya Allah ini Zoom ini kita akan eh, terus berlanjut ya, Sadija ya, insya Allah Siap insyaallah. untuk Betul Ustaz. memfasilitasi para ibu dan bapak sekalian yang sudah punya niat untuk berumroh gitu ya. Nah kita ikut memfasilitasi bagaimana mempersiapkan sebelum berangkat umroh itu ya, agar betul-betul umrohnya itu mabrurah gitu ya. Nah, kenapa lahir pola umroh mabrurah? Kenapa pakai-pakai pola tadi kata Sadija ya. Kayak baju aja pakai pola gitu ya. Ya kalau kita mau analogikan ke pola ya, misalkan pola baju. Itu supaya apa? Baju kita pakai pola begitu. Supaya pas dipakainya, nyaman dipakainya gitu kan. Sesuai dengan permintaan yang memesan pakaian gitu. Nah, kurang lebih analogi sederhananya seperti itu. Jadi ibadah, apalagi ibadah ya, apalagi ibadah. Kalau kita memesan misalkan pakaian kepada seseorang, sudah kita tentukan size-nya, warnanya, ya jenis kainnya. Tiba-tiba yang datang tidak sesuai dengan pesanan kita. Kira-kira apa yang akan kita rasakan gitu ya? Apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang sudah kita memesan kepadanya? Pasti kecewa, ya kan? Kecewa karena tidak sesuai dengan pesanan kita. Bayangkan itu manusia kepada manusia, ya. Itu manusia kepada manusia, urusan dunia, urusan yang sebetulnya sepele. Nah, apalagi urusannya adalah khalik kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah ini sudah ada ketentuannya, sudah ada polanya. Maka Allah berikan satu istilah yang melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah umroh adalah dengan sifat. Jadi polanya itu sifat. Sifatnya apa? Mabrurah. Makanya disebut umroh mabrurah. Gitu ya. Jadi mabrurah ini adalah sifat sebagai pola terhadap umroh yang nanti akan eh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinilai baik atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Gitu. Maka ada pola-polanya. Gitu. Dan sebetulnya pola ini adalah
apa yang dirumuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai hadis yang beliau sampaikan dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan sendiri. Nah, terkadang fenomena hari ini ya kita melihat umroh ini sebagai apa ya tren begitu ya. Lihat orang lain berumroh, tetangga berumroh, weh umroh nih, umroh murah, bareng umroh murah gitu ya. Jadi ya semacam tren ibadah yang seharusnya ibadah umroh ini luar biasa. Ya, beda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena ini setara dengan haji dan penempatannya pun dalam runtutan ibadah itu di level yang terakhir gitu sama dengan haji gitu kan. Maka eh, harus kita raih mabruroh ini. Nah, polanya bagaimana? Nah, ini Ustaz Rijal, kami di tim telah merumuskan pola ini. Jadi bukan hanya satu pola, ya banyak polanya gitu. Karena ini rangkaian. Kalau sholat kan gerakannya aja ya. Kita gerakannya, bacaannya seperti apa, kemudian apa asarnya seperti apa. Karena sholat itu kan ibadah fisik ya, yang melibatkan banyak fisik karena gerakan gitu. Ya di samping ruhnya gitu. Nah sementara kalau zakat itu kan ibadah harta gitu ya dan ruhnya. Sementara umroh dan haji ini itu meliputi semuanya. Ya fisiknya, ya hartanya, ya ruhnya juga harus terlibat semua. Gitu. Maka polanya bagaimana supaya umroh kita mabrurah. Nah ini sudah kita rangkumkan dari berbagai eh, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya itu, baik pra gitu ya persiapannya itu, kemudian saat sedang umrohnya, bahkan paskanya itu yang harus kita jaga. Jadi polanya itu bukan bukan sekedar eh, manasiknya gitu, itu bagian salah satu bagian dari pola pola umroh mabrurah ya. Ya, nanti kita akan bahas secara detail ya, termasuk istilah umrohnya itu sendiri. Nah, apa sih kenapa disebut umroh? Kenapa mabrurah sifatnya gitu? Apa maknanya gitu? Nanti kita akan bahas lebih dalam nanti di eh, mungkin di pertemuan pertemuan berikut ya, Ustaz Rijal ya. Karena Insya Allah pagi Tuhan ini kita perkenalan dulu Ustaz Rijal ya. Iya, ya. Kita mengenalkan dulu apa sih pola umroh mabrurah itu gitu ya. Ya, Dan ya apa saja yang karena akan dibahas. eh, mungkin dari pengalaman Ustaz, dari pengalaman-pengalaman yang pernah ya disampaikan oleh para jamaah. Ya. Kemudian ada yang berkata saya tuh setiap tahun itu berapa kali umroh, Hmm. tapi hanya rindu saja gitu. Sementara kata Ya. beliau gimana, "Ustaznya kok saya nggak berubah-berubah ya, masih ya wujudul umroh ke adamil umroh. Adanya umroh itu persis tidak dengan tidak adanya umroh gitu. Hanya Masya Allah. sekedar Subhanallah. ya berjalan begitu saja. Nah, Alhamdulillah ketika mencoba merumuskan pola berarti ya harus punya polanya gitu. Betul, Sehingga betul. kalau polanya itu ada rumusnya. Jadi ketika kalau menggunakan rumus ini ya mudah-mudahan ya ikhtiar kita mendapatkan mabruroh ya dari sifat umroh ini sendiri, Masya Allah. Hmm. Ya kan tujuan tujuan umroh ini mabruroh sebetulnya itu. Betul. Ya, ya. Bahkan kan kita doanya juga begitu ya. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruron wa sa'yan mashkuron wa tijaratan lan taburon. Ya, artinya kita minta umroh ini ataupun haji ini haji yang mabrur dan umroh yang mabruroh. Sebetulnya itu fokusnya. Jadi sebanyak apapun kita umroh, sesering apapun maksudnya kita berangkat umroh, fokusnya kan mabrur atau tidak mabrurnya, mabrur atau tidak mabrurnya kan itu. Nah, maka untuk itu kita harus mencoba bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Karena kan kalau pesan Allah itu jelas ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan umroh ataupun mabrurohnya umroh kita kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, bukti kesungguhan kita ini yang mudah-mudahan membuat satu pola ataupun membuat pola yang
mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh setiap orang yang mau berangkat umroh sehingga tidak harus memiliki kasus yang sama kan. Maksudnya gimana kasus yang sama itu? Aduh, saya itu mau umroh tapi masih masih begini juga gitu kan ya, masih seperti sebelum berangkat umroh. Subhanallah, subhanallah. Ya, dari pengalaman umroh dari 2004 kalau tidak salah ya, sampai sekarang, kalau tidak kita betul-betul menggunakan pola, tetap aja yang namanya berangkat umroh hanya sekedar berangkat dan pulang saja. Bahkan dikhawatirkan justru malah jadinya sebagai yang tadi kata Ustaz Alim itu tren, Ustaz. Hanya sebagai tren, hanya jadinya itu eh, mengupgrade status sosial kita. Ya, ini ada hal yang perlu dibenahi. Nah, kita ingin mengajak sebanyak mungkin orang Islam yang menginginkan eh, memiliki tujuan yang mulia, yaitu umroh ini adalah umroh yang mabruroh, maka kita akan sharing ini sama-sama. Supaya apa yang kita lakukan ini memberikan kesan yang luar biasa, menggugah dan mengubah kehidupan kita. Ya, bahkan kemuliaan umroh kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini yang mungkin harus kita sama-sama saling berbagi ini, Masya Allah. Dan mungkin kan kita ini ada latihan-latihannya ya, Sodalim ya. Nah, kita coba apakah Ya, latihan-latihan itu dilakukan atau tidak ya. Karena untuk mencapai itu perlu adanya penguatan-penguatan dengan latihan-latihan sendiri. Ya, kalau dari aspek dunia pendidikan kan, dididik kita supaya tahu, dilatih supaya terbiasa, tapi perlu dibina juga supaya istiqomah. Nah, mudah-mudahan ya adanya e-book ini memberikan tiga halnya. Ada pendidikannya, ada pelatihannya, dan ada pembinaannya. Apa pembinaannya ya? Kita insya Allah mudah-mudahan berkala kita selalu ada konsultasi, ngobrol-ngobrol seperti ini sehingga jika ada sesuatu kesulitan-kesulitan mungkin masing-masing kita bisa bekerja sama untuk memberikan kesan ya ataupun memberikan masukan atau mau bertanya dan lain-lain insya Allah taala. Nah, begitu. Sebab yang namanya umroh ini kan ibadah yang menggabungkan antara fisik dan harta ya. Subhanallah. Tidak hanya sekedar fisik aja yang tadi dikatakan sudah hari. Kita perlu berkorbannya tidak hanya sekedar fisik, harta pun harus dikorbankan. Kalau yang namanya sholat kan fisik, kemudian juga kalau hanya zakat itu juga harta. Tapi umroh, haji, ya fisik, ya harta. Artinya ketika dua potensi ini digabungkan berarti nilai umrohnya luar biasa. Insya Allah. Bahkan ketika kita umroh di bulan Ramadan, bahkan umrohnya saja sudah disetarakan haji menurut Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya begitu luar biasanya dan hari ini di Indonesia sudah memiliki kebijakan yang umroh itu bisa dilakukan mandiri, apalagi yang mandiri, ya, maksudnya yang bisa melakukan sendiri gitu loh. Jadi perlu adanya penguatan-penguatan sehingga ketika umroh itu tidak harus, aduh, kenapa ya, maka Imam Al-Bukhari mengatakan, ya kita harus al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum amal. Nah, ketika kita ini menjalani eh, aktivitasnya yaitu mencari ilmu dulu sebelum beramal, maka mudah-mudahan ketika beramal nih, amalnya bisa menggugah dan mengubah kehidupan kita. Menggugah jiwa, merubah nasib, insya Allah ta'ala. Begitu mungkin ya. Kenapa? Makanya disebutnya adalah umroh, mabrurah. Alhamdulillah. Kemudian ada betul. Pak Ervan Hidayat ya Pak Ervan Hidayat. Ini mohon maaf kalau jika salah Bapak atau Ibu mohon maaf sekali. Insya Allah. Pak Ervan berkenan kenalan kita berkenalan Pak Ervan. Ya, Alhamdulillah. kita belum kenalan dulu ya. Ustaz. Oh iya, Tadi kan antum dulu Ustaz. Antum dulu Ustaz. Ustaz Pak Irfan, gimana Pak Irfan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Betul ya dengan Pak warahmatullahi Irfan, mohon maaf wabarakatuh. jika salah ini saya ini. Iya betul Pak Ustadz.
Masya Allah. Ya, saya Irfan Pak Ustadz dari Pamekasan, Madura Pak Ustadz. Masya Masya Allah. Allah. Kalau orang Madura ini, Masya Allah, pengalaman-pengalaman umroh sebetulnya. Masya Terkenal nih. Allah. Iya, ini Ustadz beliau juga, Masya Allah. Oh, Ustadz. Kebetulan saya perawat Pak Ustadz. Tapi wajahnya wajah antum wajah Ustadz ini, Masya Allah wajah. Alhamdulillah. Antum dari Pamekasan Madura ya, Alhamdulillah ya. Iya betul Pak Alhamdulillah. Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Ini kami juga harusnya ber ini dulu ya. Ustadz Halim, soal Ustadz Halim. Ini dulu Ustadz Halim. Jazakallah, Pak Irfan, mudah-mudahan kita banyak berjumpa di online ini, sharing ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggapai umroh yang berbeda ya dari umroh-umroh sebelumnya, insya Allah Ta'ala. Baik. Amin, amin. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Ya, Sama-sama, Masya Allah, Pak. insya Allah kita Alhamdulillah, Pak. sama-sama Ustadz Halim, eh, insya Allah. berusaha ya menghadirkan apa yang disebutkan tadi oleh Ustaz Rijal ya. Dan ini menarik ya, kenapa ini saya sedikit saja spill ya untuk nanti kita pembahasan lebih dalamnya nanti di Zoom berikutnya. Eh, tentang umroh mabrurah ini, kenapa mesti kita adakan pola ya? Karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, mulai dari membimbing jamaah yang umroh biasa reguler, umroh yang VIP, dan umroh i'tikaf gitu ya. Rata-rata memang 80% itu kesiapan jamaah itu memang belum maksimal gitu ya. Ini dari pengalaman kita ya. Sehingga eh, kita berpikir bagaimana nih upaya jamaah ini betul-betul maksimal dalam melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena tadi biaya juga tidak sedikit ya yang dikeluarkan, waktu, tenaga juga tidak tidak sedikit yang dikorbankan. Bahkan mungkin ada yang cuti kerja itu berapa hari gitu ya. Kalau umrohnya yang 9 hari berarti kan seminggu lebih tuh cutinya ya. Nah, oleh karena itu bagaimana menghadirkan umroh mabrurah ini bukan hanya sekedar umroh itu dalam makna lugawi ziarah gitu ya. Hanya ya ziarah ke tanah suci gitu. Tawaf, sa'i, bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana betul-betul menghadirkan ibadah umrah itu sesuai dengan yang disifati oleh Nabi mabrurah. Ya. Nabi sendiri tidak mensifati umrah itu dengan umrah sahihah gitu ya, atau umrah makbulah gitu. Meskipun secara makna nanti makna mabrurah itu ya salah satunya adalah makbulah. Tapi kenapa Nabi mengistilahkan umrah mabrurah gitu ya? Nah, istilah mabrurah ini menarik sekali gitu untuk kita kaji. Kenapa sih Nabi mengistilahkan itu? Nah, ternyata itu ada polanya gitu. Itu bagian dari pola sebetulnya mabrurah ini. Karena mabrurah ini kan sifat umroh yang dilakukan oleh jamaah gitu. Nah, supaya supaya sampai kepada mabrurah tadi ya kita berusaha untuk menghadirkan bagaimana nih polanya sebelum, kemudian saat umroh, dan sesudah umroh. Termasuk teknis-teknis sederhana yang kadang-kadang diabaikan ya, Ustaz Rijal. Banyak Betul, jamaah yang betul, betul. istilahnya eh, bahkan sama sekali tidak dipersiapkan gitu. Hal-hal sepele gitu ya. Justru rangkaian umroh ini meliputi semuanya gitu. Bukan sekedar persiapan fisik gitu ya, bukan sekedar persiapan bekal, bukan hanya sekedar persiapan manasik yang manasik pun kadang-kadang sehari gitu selesai gitu ya. Itu hanya knowledge saja gitu ya, hanya pengetahuan manasik ya gitu. Padahal jauh dari itu yang seharusnya dipersiapkan gitu ya. Nah, ini saya ingin menyebutkan betapa pentingnya mabrurah ini ya, Sadija, di kita gapai gitu ya, khususnya para jamaah, karena banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan
tentang keutamaan mabrurah ini ya, umroh mabrurah ini. Karena itu kita Ya. perlu perlu kaji, perlu bahas, kita perlu polakan gitu, supaya dari awal sampai akhir itu betul-betul kita gapai yang namanya mabrurah ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya bahas masalah ini Rizal ya. Ya, insya Ustaz. Karena kan inti daripada umroh adalah mabrurah, Ustaz. Nampaknya kan setiap orang harus paham dulu nih mabrurahnya itu apa gitu kan, insya Allah. Mungkin ini yang harus sering disampaikan nanti ya ketika kita kelas lagi Zoom meeting ya. Karena yang namanya umroh bukan berapa murahnya ataupun bukan berapa harinya, bukan berapa mahalnya, bukan karena hotelnya. Tapi tetap Pak, jadi hotel manapun tetap fokusnya harus jadi mabrurah. Maka kan itu hal-hal yang kecil pun harus kita bisa mengundang kemabrurohan umroh kita. Contoh kecil aja, belanja. Hati-hati belanja itu ya. Bisa jadi belanja ini justru malah menjauhkan kita dari kemabrurohan kita. Ya. Bahkan saat tawaf saja bisa jadi kita akan mencabut pahala kita ketika kita ini salah melangkahnya. Ya. Nah, pahala belanja bisa jadi malah mengundang kemabrurohan umroh kita. Bisa jadi begitu. Hal-hal yang kecil ini perlu kita perhatikan. Ya, karena perkara-perkara besar itu bisa jadi kumpulan dari perkara-perkara kecil. Nah, untuk itu kita harus paham dulu apa arti mabrurah dulu, Ustaz, ya, sebelum yang lain-lainnya. Begitu mungkin, Ustaz, ya. Baik. Sekarang Ya, perkenalan siap. dulu, Ustaz. Belum kenal, Ustaz. Ya, insya Allah, Alhamdulillah ini udah mulai masuk, insya Allah banyak orang. Tafadhal. Baik, antum udah kenalan tadi belum? Antum aja, nanti saya anak-anak host dulu, Ustaz. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Halim Sodikin. Kalau di media sosial lebih kenal Halim Abu Muhammad. Ya, nah, aktivitas sehari-hari tadi mengajar para guru Al-Quran, ya tadabbur Quran lebih ke tadabbur Al-Quran, misi kajian tadabbur Al-Quran, dan mengurus yayasan tadabbur Al-Quran, plus sekaligus sekarang lagi diamanahi eh, travel ya umroh yaitu Sabha Tour and Travel itu Sadija. Baik, Alhamdulillah. Nah, eh, saya mungkin saja. Ya. Nama, Oh, giliran apa namanya benar belum sih? tadi ya. Nama Oh, udah Halim Sodikin atau Sadikin, yang dikenal Alhamdulillah. dengan Halim Abu Kita Muhammad ya. dari Bandung kan? Asal Dari dari Bandung. Bandung ya. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan dikaruniai baru baru enam ya, Masya Allah. baru enam. Masya Allah. Tiga putra, tiga putri. Semua. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pengalaman eh, pembimbing umroh, alhamdulillah bareng dengan beliau dengan Ustaz Rijal. Insya Allah. Dan kita dulu Eh, fokus di umroh etikaf ya Ustaz Rijal. ya betul ya. Makanya kan tahun ini juga kita itikaf lagi. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kita itikaf lagi. Alhamdulillah. Insya Allah Untuk kita untuk tahun ini fokus untuk ke edukasi ya. Eh, ya, Teman-teman yang akan berumrah gitu karena ya pengalaman saya waktu di sana waktu tinggal di Mekah itu 2 tahun setengah lebih ya banyak sekali lah pengalaman melihat bagaimana jamaah yang umroh gitu ya. Ya harapannya ya dengan adanya PUM ini pola umroh mabrurah itu jamaah itu betul-betul ketika datang ke Mekah ya itu sudah tahu apa yang dikerjakan gitu ya mau ngapain gitu. Terus sudah jelas gitu ya orientasinya itu ketika dia mau melakukan umroh itu. Jadi dari awal itu sudah memang kita bekali dengan perangkat-perangkat itu sehingga kesana itu tenang gitu ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, bahkan tidak memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan di dalam saat melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jadi betul-betul totalitas lah dalam melaksanakan umroh itu. Nah, dengan pola inilah yang akan kita
kita sampaikan. Itu ada 5 pola sebetulnya Ustaz Rizal ya, yang akan kita Ya, betul. sampaikan. Ya. Nah, sebetulnya di e-book juga sudah kita sampaikan secara global. Dan nanti di setiap Zoom ini kita akan memang bahas secara detail ya, seperti tadi makna umroh gitu ya, makna mabruroh gitu ya. Tadi Ustaz Rizal bertanya mabruroh, nah apa nih makna mabruroh ya? Mau dibahas sekarang Ustaz Rizal? Ya, Ustaz. Jadi kan fokusnya ke Mabrurah kan. Jadi dua Betul. hal ini harus dibahas dulu. Dua hal ini harus dibahas dulu sehingga kan oh Hmm. iya berarti kita harus menggapainya nih. Ya, kenapa saya harus umroh gitu kan. Betul. Kenapa saya harus Mabrurah juga Masya Allah ya. Betul. Eh, saya udah berapa ya berapa travel yang pernah kita coba dirikan ya subhanallah alhamdulillahirobbilalamin ya tapi ya itu tadi kebanyakan tidak memperhatikan bagaimana mabroh ini menjadi fokus utamanya ya. Dari pengalaman sejak 2002 sampai sekarang pun ini Hmm. pemahaman yang mendalamnya baru tahun 2015 ini sudah mulai Ustaz, baru mulai Ya, kita ya. fokus ternyata waduh kenikmatannya seperti apa, Masya Allah. Nah begitu. Nah ini yang harus kita 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 berikan kepada teman-teman ya, teman-teman sahabat sekalian Hmm. yang memang mau beribadah umroh Insya Allah. Itu Ustaz Baik, menurut saya Ustaz. baik. Kita akan bahas dulu tentang umroh ya. Kita akan bahas dari kajian bahasa nih, karena ini kan bahasa Arab ya, maksudnya. Umroh ini kan istilah bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia, gitu. Umroh, karena nggak ada lagi Ya betul, istilahnya. Ustaz. Ini ada pertanyaan. Kenapa sih kok harus pakai bahasa Arab? Kenapa sih yang namanya punten nih ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa sih bahasa ini harus dijadikan bahasanya orang Islam? Kan kenapa juga Al-Quran pakai bahasa Arab? Kenapa istilah-istilah kita ini adalah pakai bahasa Arab? Ini menarik sekali, Ustaz. Ya, ketika kita pernah berbicara ya ternyata dari sisi kosakata saja Hmm, bahasa Arab ini lebih daripada 12 juta kosakata. Ya, betul. bahkan antum pernah pernah mengkaji kan 16 juta ya. Insya Allah 16 Kalau juta ya. terakhir ya, ada research terakhir itu bahasa Arab ini memang bahasa satu-satunya bahasa yang bisa menerjemahkan bahasa wahyu begitu. Ya, Ya, jadi kan karena ini dari sisi kosakata aja Ustaz. Kosakata aja udah kan udah 16 juta tuh, 12 juta ya, sampai ya, 16 juta. betul Bahasa betul. Inggris itu 1 juta sampai 1.200. Terus bahasa Indonesia Bahasa tuh 80 Inggris sampai 100 ribu. lebih sedikit ya. Hmm. Ya, jadi bahasa Inggris Ana udah searching kan, 1 jutaan, 1 juta sampai 1.200. Nah, bahasa Indonesia kita ini 80 ribu sampai 120 ribuan. Artinya Hmm. ketika bertanya siapa yang bisa menangkap pesan Allah, siapa yang paling bisa mengakomodir kehendak Allah, tentunya Hmm. bahasa yang paling banyak kosakatanya. Dan ini adalah bahasa Arab, ya. Dan ketika Betul. kita membahas di dalam tadabbur Arabi sendiri atau sebetulnya bukan hanya sekedar bahasanya, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya bahwa Betul, dalamnya betul. Masya Allah ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ketika kita mau memaknai umroh, karena umroh ini bahasanya bahasa Arab dan Hmm. mabruroh ini adalah dari bahasa Arab juga, maka kita harus mentadaburinya dari bahasa aslinya sehingga Betul, sehingga betul. tidak misinformasi, tidak mispersepsi ya. Umroh itu harusnya mabrurah, tapi orang jadi itu umroh itu adalah untuk wisata, gitu kan ya. Padahal Rasul mengatakan la tasyuddur rihal illa ala satu masajid ya. Janganlah kau berwisata, janganlah engkau ya berpergian sebelum memprioritaskan ketiga masjid ini ya. Berarti kan ada sesuatu ya dari Allah Subhanahu wa taala dipesankan kepada Nabi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab bahasa yang paling bisa menangkap sinyal-sinyal Allah, pesan-pesan Allah untuk kita. Dan semua ibadah ini rata-rata menggunakan bahasa Arab meskipun bahasa lain diperbolehkan. Tapi untuk ibadah yang mahdoh tidak bisa, azan tidak bisa diganti, doa tidak bisa diganti dengan doa dalam masalah sholat tidak bisa Ya. diganti kan Masya Allah.
betul. zikir-zikir yang terbaik memang pakai bahasa ini, istilah-istilah dari Al-Quran, dari Islam pakai bahasa ini. Artinya, ketika kita mendekati pendekatannya adalah dengan bahasa ini, maka insya Allah akan kita makin paham. Contoh nanti misalkan Ustaz Harim, kita umroh kan, kita kan yang kita tahu adalah umroh itu berkunjung ke Masjid Haram Makkah, kemudian melakukan tawaf. Iya, betul, betul. Tapi ada hal yang lain yang perlu kita pahami dengan apa ya, dengan mendalam. Sehingga ketika kita hanya mengetahui kata umroh saja, bisa jadi motivasinya muncul. Kemudian motivasinya menjadi kuat, insya Allah. Gitu ya, Ustaz Halim ya. Apa lo, Ustaz? Betul, betul. Baik, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami ya dengan bahasa dengan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa Arab ini ya bahasanya agama ya, bahasanya umat Islam. Sebetulnya bukan bahasa orang Arab ya, bahasa umat Islam gitu. Karena orang Arab sendiri ketika turun Al-Qur'an gitu ya, ketika turun Al-Qur'an itu mereka tercengang gitu dengan bahasa ini gitu. Bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an ini. Berbeda meskipun lafadznya sama, hurufnya sama, kalimatnya sama. Tapi makna yang dikandung oleh ayat Al-Quran, oleh hadis itu berbeda dari kalam manusia, begitu. Ya, oleh karena itu, nah kita perlu memahaminya melalui bahasa Arab yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para ulama juga nanti disebutkan ya, dijelaskan. Kita akan bahas dari sisi bahasa dulu saja ya, Betul, makna Ustaz. umrah nih. Ya. Nah, umrah ini kalau dari sisi bahasa, ya lughoh itu eh, menunjukkan makna yang pertama itu al-qasdu wa ziyarah. Yang ini yang sering kita dapatkan pemahaman ini. Qasdu itu adalah maksud ya, ziarah tujuan. Ya, umrah itu memang berkunjung, berziarah gitu. Ya, dengan maksud tertentu gitu. Ya, tetapi jangan lupa bahwa makna umrah itu, kata umrah itu adalah dari kata umur. Umur. Nah, turunannya ada umur, itu sudah jadi bahasa kita. Ya, umur. Umur itu usia. Ya. Ada juga Imran. Mana Imran? Makmur. Ya, turunan-turunannya. Nah, ya. Umrah juga maknanya itu al-umran wal hayah. Atau umran itu apa? Al-umran itu artinya uh, umran, bukan imran ya. Umran itu makmur. Artinya uh, sejahtera, makmur. Ya. Kemudian al-hayah, hidup. Gitu. Kemudian eh, makna umrah juga artinya mulazimah. Mulazimah itu artinya ya, al-iqamah dan juga konsisten. Artinya ketika kita melakukan ibadah umrah itu kita harus memahami makna ini. Jadi bukan hanya sekedar tadi, bukan hanya sekedar ziarah, tapi bagaimana dengan umrah ini sebagai bentuk ibadah. Karena umrah ini bagian daripada ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah aktivitas status kita sebagai hamba Allah. Ya. Yang harus apa? Harus konsisten, harus komitmen, istiqomah, ya, dan harus melahirkan kemakmuran pada diri kita. Makmur dengan apa? Dengan amal soleh. Gitu. Makmur dengan kebaikan-kebaikan. Nah itu. Jadi bukan hanya sekedar eh, kunjungan gitu ke Mekah, kunjungan melakukan tawaf dan sebagainya. Semua aktivitas itu harus melahirkan kemakmuran pada diri kita. Hatinya hidup gitu ya. Lahirnya kepekaan gitu ya. Kepedulian, empati. Itu sebetulnya yang harus dipahami oleh orang ketika melaksanakan ibadah. Dan itu harus mulazimah, harus komitmen. Terus begitu, harus konsisten, istiqomah gitu. Nah, ini dari sisi bahasa. Makanya para ulama nanti menyebutkan ya bahwa umroh itu ya, bukan sekedar
berziarah, ya, tetapi dia menghidupkan hati, ya, kemudian tadi komitmen dengan status kehambaannya, nanti pulang umroh itu tidak lagi membawa kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Artinya apa? Ketika dia sudah berubah, artinya hidupnya makmur. Hatinya itu makmur. Makmur dalam artian bukan makmur definisi kita. Kalau makmur definisi kita kan konotasinya kepada kebendaan, ya, kepada harta benda dan sebagainya. Oh, dia orangnya makmur, banyak hartanya. Bukan begitu. Justru makmur itu adalah dia mampu mempertahankan status kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya semakin berlimpah gitu. Amal solehnya semakin semakin banyak. Nah, itulah orang yang makmur. Itulah hasil daripada umroh. Ini mana mana umroh gitu ya. Hatinya hidup, peka gitu. Peduli, empati gitu. Itu umroh sebetulnya ya. Jadi kalau kalau kita berangkat umroh, hadir gak itu gitu. Nah, kalau itu tidak hadir, nah jangan-jangan umroh kita bukan mabrurah nanti. Nah, bagaimana menghadirkan itu tuh? Itu kan harus harus ditata tadi kata ya, harus dibina. Itu harus dilatih gitu. Ya, karena ibadah itu harus memang harus dilatih gitu. Ya, supaya supaya tadi menggapai apa yang diinginkan ya. Nah, kalau menurut syara kan, menurut syara itu ya tadi ibadah yang meliputi satu ihram gitu kan, menurut syara itu. Kemudian tawaf, terus sa'i, ya mencukur atau tahallul namanya. Mencukur gundul ataupun mencukur sebagian ya atau tidak gundul. Nah, itu secara syar'i. Nah, padahal tujuan syariat melakukan itu ada tujuan tujuan di balik itu. Kayak istilah-istilah ihram ya. Kenapa menggunakan ihram? Apa makna ihram itu? Nanti kita akan bahas ya. Itu nanti di pertemuan selanjutnya karena ini panjang. Kita akan bahas umroh dulu. Kemudian tawaf. Kenapa istilahnya tawaf? Gitu ya. Tidak jauhlah ya. Itu. Sama-sama berkeliling mengelilingi tawaf gitu. Kemudian sa'i. Sa'i. Kenapa tidak istilah lain? Ini banyak sekali. Istilah-istilah yang digunakan itu ternyata memiliki makna yang diinginkan supaya sampai kepada tujuan gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau kita simpulkan secara secara kajian bahasa ya dari sisi balaghahnya juga dan sebagainya. Jadi umroh itu Allah pilih ya atau istilah umroh itu dipilih untuk apa? Menunjukkan ini ringkasan dari yang saya kaji dari para ulama yaitu menunjukkan apa? Imaratul qalb. Jadi kemakmuran hati justru ya. Saat ini yang dikejar oleh orang yang umroh itu memang ada hadis gitu ya, hadis yang siapa yang berumroh gitu ya. Kemudian Allah tidak akan Oke. tidak akan memfakirkan dia gitu. Yang dikejar itu hanya materi gitu kan. Itu mah efek samping, itu bonus gitu. Dan justru yang harus dikejar ini adalah imaratul qalb gitu. Jadi umroh ini justru menghadirkan kemakmuran hati yaitu. Bagaimana makmur hati itu? Yang tadi ya kepekaan itu, ketundukan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir pada dirinya adalah komitmen yang sungguh-sungguh gitu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah gitu dalam kehidupan nyata sehari-hari bagaimana dampaknya gitu kepada eh, pekerjaan, kepada keluarga gitu ya, kepada masyarakat dan sebagainya. Karena kolbunya itu makmur, bersih nanti ya, tidak ada kalau misalkan sebelumnya nih sebelum umroh itu apa gede amak orang Sunda bilang, nah
Apa gede amok tuh? Emosional. Ya, emosional, cepat marah lah ya, cepat marah gitu ya, marahan orangnya, atau tidak sabaran, gampang mencibir orang gitu ya. Nah, ketika umroh, makanya mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, itu sebetulnya ritual-ritual yang mendidik hati gitu, supaya makmur, ya. Supaya makmur tadi, hatinya hidup. Dan ini perlu kita pahami gitu. Dan supaya ketika kita berihram, supaya kita tawaf, itu betul-betul merasakan ya. Jangan sampai hanya sekedar gerakan saja gitu. Jadi Ya. pertanyaan, Itu yang makmurnya dengan apa? Makmurnya nggak bukan dengan makan, makmurnya dengan apa? Bukan dengan belanja, nah, tapi betul. makmurnya dengan amal-amal yang membuat hatinya makin dekat dengan Allah, ya, Betul. yang makin Bahkan di sini disebutkan maksud dan tujuannya itu kenapa diistilahkan dengan umroh tadi? Kan tujuannya memakmurkan kalbu. Untuk apa? Nah, tujuan utama itu apa? Tajdidut tauhid, ya. Memperbaharui ketauhidan kita kepada Allah. Gitu. Kan selama ini kadang-kadang dalam kehidupan nih, ya, mau bisnis, mau bekerja dan sebagainya, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang mengikis ketauhidan kita. Bahkan ketauhidan kita itu bergeser, gitu ya. Ketawakalan kita bergeser, gitu. Sandaran kita bergeser, gitu, kepada makhluk, kepada benda, kepada harta, gitu. Seolah-olah kalau tanpa harta, kita tidak bisa hidup, ya. Tanpa, apalagi sekarang ada gadget, gitu. Tanpa gadget kita tidak bisa, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang dalam kehidupan nyata memang seperti itu, pergeseran. Nah, maka dengan umroh ini itu mengembalikan, mentauhidkan Allah. Sandaran kita itu dalam hidup itu adalah Allah, gitu. Harapan kita bukan lagi kebendaan, gitu. Ya, itu tajdidut tauhid, yang membarukan kembali, memperbaharui ketauhidan kita. Kemudian ihya'ul ubudiyah, menghidupkan status kehambaan yang selama ini barangkali, ya, orang yang sebelum umroh, bagaimana status kehambaannya itu diabaikan, ya. Ibadahnya kadang lalai gitu ya, panggilan Allah kadang nomor berapa gitu. Justru panggilan manusia yang didahulukan, panggilan makhluk yang didahulukan gitu. Nah, ini ihyaul ubudiyah, menghidupkan. Itu dari ritual-ritual yang ada di dalam umroh yang akan kita bahas nanti, mudah-mudahan, ya. Kemudian rabtul qalbi bil bait la bil makan faqat. Kemudian mengikat hati kita itu dengan rumah Allah, ya, bukan dengan tempatnya gitu, bukan sekadar dengan tempatnya di Makkah, bukan. Mengaitkan hati kita itu dengan rumah Allah, dengan pemiliknya, dengan Rabbul Alamin, ya. Itu eh, makna umrah tuh, ya, yang kalau kita bedah dari sisi bahasa. Kemudian mabrurah nih, apa makna mabrurah tadi, ya, sudah disebutkan. Mabrurah itu dari kata albir, ya, albirru. Bir itu meliputi, ya, makna yang sangat luas, bukan sekedar baik. Bir ini kan mabrur itu umroh yang baik begitu ya, kalau diterjemahkan, karena bahasa Indonesia itu tadi sangat limited, terbatas sekali untuk bisa eh, apa menjelaskan itu. Dari kata bir mengandung beberapa makna. Yang pertama asidq, jadi jujur, benar gitu, ya, albir itu. Kemudian at-ta'ah, ketaatan. Kemudian al khair, ya, al wasi', kebaikan yang luas. Nah, itu albir. Maka umroh mabrurah itu itu umroh yang menghadirkan, nah, tadi nilai-nilai kejujuran, ya, nilai-nilai kebenaran, kemudian nilai-nilai ketaatan, kemudian nilai-nilai kebaikan yang luas. Itu mabrurah, umroh yang mabrurah itu. Jadi bukan bukan sekedar makbulah, itu diterima.
Bahkan justru syaratnya diterima itu adalah terpenuhinya yang tadi, ya, albir tadi, hadir di dalam diri orang yang melaksanakan umroh itu, albir. Bahkan kalau kita telusuri dari berbagai eh, literatur bahasa, kata bir itu turunannya itu barro ya baru, itu maknanya apa? At-ta'a wa ahsana wa saddaqa, ya, wa sadaqa. Maksudnya apa? At-ta'a, taat, ya, mentaati, ahsana, berbuat ihsan. Ya. Buat ihsan, ya, ihsan ini adalah kebaikan melebihi dari kebaikan. Contoh, gini, ihsan itu sering diterjemahkan baik, padahal bukan baik. Ihsan itu lebih dari baik. Ihsan itu contoh gini, Rijal ngasih ke anak misalkan 1.000 rupiah. Kemudian saya balas Rijal jadi 2.000 berbuat baiknya. Nah, anak itu berbuat ihsan namanya. Itu ihsan, ya. Jadi bukan sekedar baik. Nah, ini ada dalam makna albir. Artinya apa? Orang yang umroh mabruroh, lihat, amalannya itu mengandung albir tidak? Itu, ya. Kalau disalami orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, tidak waalaikumsalam. Halas, tidak. Tapi albir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membalasnya juga lebih. Itu, ya, itu bir namanya. Ya, albir. Wasadaqah, dan juga jujur. Ada nilai-nilai kejujuran. Itu mabrur namanya. Ya. Nah, itu makna Bukan hanya diterima saja, kalau mabrur. terima Nah, mah itu syarat makbul, al-mabrur, bukan mabrur. ya. Beda lagi. Ah, kalau Saya bisa sering-sering ini diterjemahkan makbul gitu waktunya ya, diterima. mulai Padahal, limited juga nih waktunya Ustaz. Baik, hmm, saya tambahin Ustaz ya, boleh tambahin silakan. Ustaz. Jadi begini, kita ini kan nafs ataupun jiwa kita ini terdiri dari dua hal. Satu, roh, dan yang kedua jasad. Jasmani Betul. dan rohani. Jadi, semua aktivitas ibadah harusnya menyentuh dua hal ini. Tidak bisa satu-satu. Nah, Betul. orang ada yang puas dengan memenuhi jasad saja, gitu kan ya. Hmm, Jadi kalau dia berwudu hanya cukup membasuh muka, kemudian juga kumur-kumur, itu hanya memenuhi sifat, hanya memenuhi jiwa yang satu dalam diri kita. Kan di dalam diri kita ini ada dua tubuh nih, tubuh yang terlihat dan tubuh yang tidak terlihat. Nah, dua-duanya harus diberikan porsi yang sama, ya. betul. Jasmani harus kita perhatikan, tapi rohani juga harus lebih diperhatikan lagi. Dua hal ini dua-duanya harus diperhatikan. Nah, kebanyakan kita ini hanya satu saja biasanya dipenuhi. Contoh nanti kita akan saum. Kenapa Nabi sampai mengatakan hal yang sangat luar biasa? Rubbas saim laisa min siyami ilal ju' wal atas. Begitu banyak orang yang saum tapi sejatinya tidak mendapatkan pahala saum. Hanya dilapar dan dahaga saja karena saum yang dia lakukan hanya saum fisik saja. Maka semua ibadah harus memenuhi hak dua hal ini. Satu fisik, yang kedua adalah rohani, jasmani rohani juga. Kita kumur-kumur di saat wudhu. Tidak hanya sekedar fisik saja, tapi ketika kita kumur-kumur, rohaninya juga kita kita bangkitkan. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya kumur-kumur, begitu keluar air, ya Allah, saya minta ya Allah, mudah-mudahan dosa lisan saya kau ampuni, dosa lisan saya kau jauhkan dari keburukan-keburukan. Masya Allah, kan luar biasa. Maka sama ketika kita juga umroh, tidak cukup berputarnya, tidak cukup kita ini hanya sekedar ya menggunakan ihram saja. Itu semuanya fisik. Nah, kita sudah sempurna sudah. Kalau fisik 7 berkeliling sudah beres ya. Kalau fisik 7 kali putar-putar sa'i sudah beres, ta'alul sudah beres. Tapi bukan itu. Kita harus memenuhi hal yang satunya lagi yaitu ruhani. Inilah kenapa yang namanya mabruroh itu bukan hanya sekedar urusan fisik yang disebutin. Umroh bukan hanya sekedar fisik yang disebutin, bahkan umroh itu makmurnya hati.
Jadi ketika kita ini umroh, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan akan menjauhkan dari kefakiran? Fakiran ada dua, fakir fisik dan fakir non fisik rohani. Fakir fisik bagaimana? Ya tidak punya uang, betul nggak? Tidak memiliki kehidupan yang layak dalam tanda kutip secara finansial. Allah janji akan menghilangkannya. Tapi fakir secara rohani, fakir secara ruh itu juga harus dipenuhi. Jadi ketika kita umroh, mudah-mudahan si fakir ingin merasa sangat kurang dicintai. Kan fakir itu kan kekurangan yang banyak ya. Allah akan hilangkan kefakiran, ingin dicintai, ingin dibalas budi, ingin diperhatikan, ingin ya diterima, ingin ditinggikan, ingin dihargai. Nah, itu akan hilang ketika kita umrohnya itu benar. Karena umroh itu mabrurnya bukan oleh itu, tapi mabrur umroh itu artinya adalah makmurnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang umroh dia akan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada mabrurnya dia. Itu saja. Jadi ketika dia ini merasa ditinggalkan, dia tidak merasa ditinggalkan karena ada Allah yang maha memperhatikan kita. Ketika orang lain ini kok menghina dia, dia tidak melihat hinaan tersebut menjadi keburukan, ya. Tapi hinaan itu menjadi motivasi bagi dia, masya Allah. Nah inilah yang namanya sebelum kita melakukan sesuatu bahwa di awal saja kita diciptakan dari dua hal, ya. Satu rohani dulu, baru jasmani dimasukin. Maka ketika jadi nafas, mulailah ada aktivitas kan. Jadi nafas itu adalah sesuatu yang sudah terwujud antara ruh dan jasad. Ketika ruh dan jasad ada, maka dua-duanya ini akan memunculkan aktivitas. Nah, ketika sudah beraktivitas itu, maka segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus memenuhi dua hal itu. Porsi ruhnya harus kita sediakan, porsi jasmani harus kita sediakan. Supaya apa? Supaya seimbang dan supaya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu kita bisa tunaikan. Maka pantas nanti ketika kita mati ini Allah sebutkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, karena si jasmani dan rohaninya adalah seimbang. Kenapa seimbang? Karena kita betul-betul memahami ya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi mengikuti aktivitas ini ataupun kita sama-sama membahas ini, mudah-mudahan kita sama-sama memahami sehingga ketika udah paham, masya Allah, setiap amal-amalnya akan berkualitas. Karena amal-amal itu ada yang dilipat gandakan 10 minimal, ada yang 100, ada yang 700, bahkan lebih kan dalam 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 bahasa hadisnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal-amal anak cucu Adam kan dilipat gandakan. Ada yang tidak ada hitungannya. Nah, kita dilipat gandakan ke berapa? Melipat gandakan ke berapa itu bergantung pemahaman kita, bergantung si jiwa dan raga ini dipenuhi nggak dua-duanya gitu loh. Orang yang ikhlas aja menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang berniat aja Allah akan berikan sesuatu yang bagus kok. Apalagi kita melaksanakan dengan penuh pemahaman. Dua orang ini sholat, satu pahalanya biasa, tapi satu lagi meskipun sholatnya sederhana, tapi pahalanya sangat luar biasa. Apa yang membedakan? Karena yang satu sholatnya hanya fisik, yang satu sholatnya jiwa raganya juga ikut serta. Maka mudah-mudahan ya pola umroh mabrurah ini membuat kita kuat antara jiwa dan raga ini. Sehingga pulang dari umroh itu tidak hanya sekedar menghindarkan fakir dari sisi jasmani, tapi fakir dari sisi ruhani Allah tutupi. Keinginan dipuji, keinginan dibalas budi, keinginan dihormati, sehingga wah segala bentuk keinginan-keinginan sifatnya itu adalah rohani. Allah hilangkan dengan hanya dicukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dipanggil itu Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik dan lain-lain? Karena pembuktiannya itu, insya Allah. Itu Ustaz nih, kita masya Allah nih, apa nih harus kita mulai akhiri nih, insya Allah. Karena sudah mulai sejam, insya Allah kita akan lanjutkan nanti Ustaz. Lalu kita kesimpulan ya, Pak Rijal. Baik, Ustaz. Kita simpulkan terakhir ya. Jadi dari istilah umroh tadi ya, umroh mabrurah tadi. Nah, kenapa umroh mabrurah istilahnya yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan umroh sahihah atau umroh makbulah gitu ya. Karena
dua istilah tadi, dua kalimat tadi, dua kata tadi itu memang memiliki makna-makna yang spesifik ya, khusus gitu, lebih dalam daripada apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kalau kita simpulkan ya, makna umroh mabrurah itu memiliki eh, apa namanya, beberapa poin yang harus kita miliki ya. Yang pertama itu sihatul amal zahiran. Jadi amalnya secara zahir itu sah ya. Berarti mengikuti syariat gitu ya. Kemudian wa ikhlasun niyati batinan. Batinnya itu ikhlas niatnya ya. Kemudian wa husnul athar ba'dahu, dan memiliki dampak yang ihsan setelahnya itu ya. Nah, itu tiga poin sebetulnya kalau kita simpulkan dari umroh mabrurah. Jadi secara zahirnya itu amarnya sah, benar gitu ya. Kemudian batinnya itu ikhlas ya, bersih betul-betul murni, nggak ada motivasi apapun gitu dalam melaksanakan ibadah umrah itu. Betul-betul lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga itu memiliki dampak yang ihsan ya setelah umrahnya itu. Nah, itu baru dikatakan umroh mabrur. Nah, untuk menggapai itu kan tidak cukup kita ngebahas dari sisi nazarinya, teorinya nih. Ini teori ini yang saya jelaskan ini secara lugo, secara balago. Ini teorinya, pandangan para ulama. Teorinya begitu. Nah, prakteknya ini ada pola-polanya, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang akan nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Makanya ada tugas tuh ya untuk melatih gitu. Untuk tugas-tugas untuk melatih kita. Pembiasaan ini yang harus kita lakukan. Agar nanti kelak ketika kita umroh itu betul-betul kita merasakan hal itu dan berdampak setelah pulang umroh itu betul-betul asarnya itu ya. Nah, itu baru dikatakan umroh mabrurah. Jadi makanya kaidahnya itu, kaidah dalam ibadah itu atau dalam segala apapun ya, kaidahnya itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya pahami dulu, ilmui dulu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum mengenal Allah, sebelum salat, sebelum zakat, sebelum saum, sebelum umroh, pahami dulu, baru dilakukan. Jangan ini mah umroh, tapi tidak paham apa yang dilakukan. Ihram apa ihram itu? Gitu ya. Tawaf apa tawaf itu? Hanya kekulilingan aja gitu ya. Tawaf capek gitu. Nggak ada asarnya. Pengagungan kepalanya nggak ada. Ya, hatinya juga tidak terpaut dengan Allah, malah masih terpaut dengan kebendaan, dengan dunia. Nah, ini yang kita inginkan, kita harapkan mudah-mudahan dengan pola umroh mabrurah ini eh, Bapak Ibu sekalian betul-betul sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, umrohatan mabrurah ya, kita digapai dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Salah satunya ikhtiar kita adalah dengan menghadirkan PUM ini. Mudah-mudahan itu terwujud, amin ya rabbal alamin. Itu saja Ustaz Rijal barangkali yang eh, bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini terkait dengan makna umroh mabrurah tadi ya. Tem, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, memang Alhamdulillah ya, kita insya Allah akan selalu kita sedikit-sedikit, ya kita sekarang memahami dulu tentang umroh mabrurahnya dulu, ya kemudian jadi fokusnya umroh mabrurah itu ternyata adalah harus ihsan. Ihsan itu seperti itu adalah level tertinggi dari status manusia, kan paling level terendah itu Islam, Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Ini muhsin itu tingkat tertinggi. Jadi ketika kita berumroh dan umrohnya mabrurah, maka Allah mengupgrade kita langsung ke tingkat tertinggi yaitu muhsin, muhsinin, orang yang ihsan. Cirinya itu adalah nggak usah mikirin orang lagi. Jadi kalau ihsan itu secara umum sederhananya adalah segala bentuk keburukan yang diberikan kepada dia itu dibalasnya dengan kebaikan. Dan segala kebaikan yang dia dapatkan akan dibalas dengan hal yang lebih baik. Jadi hanya tidak selevel, bukan keburukan dibagi keburukan, tidak, kebaikan dibalas dengan keburukan dibalas dengan kebaikan. Ketika dia dapat kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, itu ihsan.
dan tidak fokus kepada siapa orang yang sudah memarahi saya. Bukan, fokusnya dia ini adalah memaafkan, fokusnya ini adalah berbuat baik. Andai kata ya, harus melakukan hal-hal, menahan kezaliman, tapi dengan cara yang baik, bijak banget ya. Andai kata harus misalkan menghukumi dia, ya harus itu dengan cara yang terbaik sekali. Nah, kita harus menjadi orang yang ihsan dari sosok yang sudah umroh mabrurah ini. Jadi bisa bisa ngaca nih, berapa kali kita umroh, ihsannya sudah ada belum? Nah, kalau ihsannya sebelum ada, masih sedikit sekali, mungkin umroh kita masih umroh wisata saja. Nah, gitu. Nah, perlu kita upgrade kembali. Baik, demikian mungkin Ustadz ya. Tapi Ustadz, Insya mungkin Allah. ada pertanyaan dari hadirin sekalian, Insya Allah ya, dari mulai Teh Arianti, Pak Evan ataupun Evan nih dengan Xiaomi, Teh Rina, Bu Asfi ataupun Bu Rini Rahmawati. Tafadhol jika ada kita berikan satu sesi. Baik, Alhamdulillah. Jika demikian, mungkin mudah-mudahan ini adalah menjadi awal yang baik. Masya Allah, kita simpulkan kembali bahwasannya umroh artinya itu adalah makmur hati karena dekat dengan Allah, memakmurkan ataupun ketika kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mabrurah ini adalah jadinya ihsan, Masya Allah, secara umumnya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan ini semua. Kita akhiri untuk kali ini ya. Saya Rizal Abu Mikyal dan Ustaz Halim Sadikin Abu Sedikit. Muhammad, insya Allah ya. Mohon undur diri dulu, kita akan melanjutkan lagi di waktu yang berikutnya, di waktu berikutnya untuk membahas bagaimana cara menjadi orang yang ihsan dikarenakan karena umrohnya mabrurah. Tapi insya Allah, Ustaz kita akhiri Ustaz, atau ada perkataan terakhir Ustaz? Ya, ya kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ya untuk malam ini kita sekaligus perkenalan ya. Nanti kita akan bahas sesuai dengan polanya ya, pola umroh mabrurah gitu. Ya, pertama apa ya ibadah yang sahih dan diterima itu ya. Insya Allah kita akan bahas itu secara mendetil nanti bareng sama Ustaz Rijal. Kemudian pola kedua akhlak mulia sepanjang perjalanan seperti apa ya. Kita bahas kemudian menghidupkan koneksi spiritual ya, kehadiran hati itu bagaimana gitu. Kemudian bekal berharga pasca umroh. Kemudian yang terakhir memilih travel umroh yang amanah dan profesional. Jadi lengkaplah kita ya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada niat umroh gitu ya. Agar umrohnya itu betul-betul sesuai dengan harapannya itu mabruroh. Mudah-mudahan upaya ini Allah ridhai ya, Allah mudahkan ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis saja, insya Allah. Ya. Baik. Kita akhiri dengan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Bihamdika asyhadu an la an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. So, kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya insya Allah untuk membahas pola-pola yang lain hingga yang terakhir. Mudah-mudahan Allah ridhoi perjumpaan ini dan memudahkan segala urusan kita, membuat kita makin senang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sama-sama Bu Rina. Kalau ada yang mau ditanyakan Jazakallah khair. Ibu Bapak ya boleh di grup ya, boleh di grup insya Allah. Siap-siap.